Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasan Ahmad, NIM 22073019, Prodi Pendidikan Teknik Otomotif. Baik, pada video kali ini saya akan mempresentasikan proposal kewirausahaan yang telah saya buat dengan judul Inovasi Eco Paving Block, yaitu pemanfaatan limbah plastik untuk material konstruksi ramah lingkungan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Insinyur Haji Soekardi MT IPM yang telah membimbing saya di mata kuliah pengantar kewirausahaan ini sehingga saya dapat menyelesaikan proposal proposal kewirausahaan ini sehingga saya dapat mempresentasikannya pada hari ini. Adapun latar belakang yang saya ambil untuk membuat proposal ini yaitu eh, dengan banyaknya isu lingkungan yaitu masalah limbah plastik, salah satu menjadi tantangan global yang signifikan dengan jutaan limbah dihasilkan setiap tahun. Di Indonesia pengelolaan limbah plastik masih rendah, mencemari lingkungan dan mengancam ekosistem. Di tengah tantangan ini muncul kebutuhan mendesak untuk menemukan solusi inovatif dan pengelolaan limbah plastik. Salah satu solusi tersebut adalah dengan mendaur ulang sampah plastik tersebut menjadi eco paving block, yaitu paving block yang dibuat dari bahan plastik. Baik, selanjutnya visi dan misi dari usaha yang akan saya jalankan. Adapun misinya itu menjadi pelopor dalam inovasi daur ulang limbah plastik, terutama di bidang otomotif dengan eco paving block ramah lingkungan, berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan dan menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat. Kemudian misinya mendaur ulang limbah plastik otomotif menjadi eco paving block berkualitas, kemudian mengurangi pencemaran, kemudian memperdayakan masyarakat, dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya, tujuan dari usaha yang akan saya jalankan ini yaitu em, memanfaatkan sampah plastik otomotif yang bertujuan untuk mengurangi limbah plastik dari industri otomotif yang mencemari lingkungan dengan cara mendaur ulang plastik tersebut menjadi sebuah produk yang bernilai jual tinggi yaitu paving block yang ramah lingkungan. Selanjutnya, analisis SWOT. Yang pertama itu strengths atau kekuatan. Usaha Eco Paving Box yang akan saya jalankan ini memiliki beberapa kekuatan yang signifikan. Pertama, ramah lingkungan, kemudian inovatif, kemudian menggunakan limbah plastik yang sulit terurai, kemudian solusi efektif, kemudian eh, weakness atau kelemahan, yaitu pemahaman terbatas masyarakat tentang cara memanfaatkan eco paving block dan cara memproduksinya. Kemudian opportunities atau peluang, dukungan pemerintah untuk program daur ulang dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang lingkungan. Kemudian threats atau ancaman, persaingan dari produk alternatif yang lebih murah sehingga eco paving block ini sangat susah untuk dijual karena cukup banyaknya pesaing dengan produk yang sama. Selanjutnya, strategi perusahaan yang akan saya jalankan. Strategi pemasaran eco paving block meliputi beberapa item yaitu segmentasi pasar, kemudian positioning produk, kemudian pengembangan variasi, kemudian penetapan harga kompetitif dan edukasi konsumen. Mungkin di sini saya akan menjelaskan beberapa item tersebut yaitu yang pertama segmentasi pasar.
Eco Paving Block menargetkan individu dan perusahaan sadar lingkungan di kota besar dan di daerah pesisir untuk infrastruktur yang ramah lingkungan. Kemudian positioning. Produk ini diposisikan sebagai solusi konstruksi berkelanjutan, mengurangi limbah plastik dengan kualitas tinggi dan daya tahan yang lebih baik. Kemudian strategi produk menawarkan variasi ukuran, kemudian warna dan desain eco paving block yang menarik, memastikan kualitas tinggi melalui teknologi modern dan dalam proses produksinya. Kemudian strategi harga, penetapan harga kompetitif dengan diskon untuk pembelian besar, program loyalitas untuk pelanggan tetap, menekankan manfaat lingkungan produk. Selanjutnya, deskripsi usaha. Usaha ini bergerak di bidang produksi paving block yang ramah lingkungan yang terbuat dari limbah plastik, terutama limbah plastik otomotif. Dengan meningkatnya masalah limbah plastik, terutama dari industri otomotif, usaha ini bertujuan untuk memberikan solusi inovatif melalui daur ulang. Usaha ini berfokus pada produksi paving block yang ramah lingkungan yang terbuat dari limbah plastik. Kemudian jenis produk yang akan kami tawarkan itu ada beberapa. Yang pertama eco paving block, kemudian paving block permeable, kemudian paving block dekoratif. Mungkin ini untuk contoh gambar dari produk yang akan kami tawarkan. Itu yang pertama di sini ada eco paving block ini yang biasa. Kemudian kemudian di sebelahnya ada yang paving block permeable ini biasanya lebih cepat atau dapat menghisap air gitu. Selanjutnya paving block dekoratif ini biasanya lebih ke apa desainnya lebih berwarna-warna gitu sesuai permintaan dari konsumen. Selanjutnya keunggulan dan keunikan dan inovasi dari produk yang kami tawarkan. Kegunaan dari produk yang akan kami buat ini yaitu digunakan untuk trotoar, jalan setapak, dan area parkir. Kemudian keunggulan produk, yang pertama produk yang akan kami tawarkan ini ramah lingkungan, kemudian tahan lama dan ringan untuk pemasangan. Kemudian keunikan produk, tentu saja keunikan dari produk yang kami tawarkan ini adalah bahan utamanya yaitu dari limbah plastik, terutama limbah plastik otomotif dengan desain yang beragam sesuai permintaan dari konsumen. Kemudian inovasi produk yang kami tawarkan ini berinovasi dari paving block permeable untuk mengurangi genangan air. Selanjutnya, rencana dan pengembangan pemasaran. Rencana dan pengembangan perusahaan Eco Paving Block bertujuan untuk memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan dan efisiensi operasional. Yang pertama, target konsumen. Target konsumen dari usaha Eco Paving Block yang akan kami lakukan ini adalah dari berbagai segmen yang memiliki kesadaran tinggi terhadap isu lingkungan dan kebutuhan akan material konstruksi yang ramah lingkungan. Kemudian wilayah konsumen. Usaha eco paving block yang akan kami dirikan memfokuskan pemasaran di wilayah yang memiliki potensi tinggi untuk penggunaan produk ramah lingkungan, terutama di daerah perkotaan seperti Kota Padang dan sekitarnya. Kemudian situasi persaingan dari perusahaan yang akan kami dirikan yaitu paving block cukup ketat karena telah banyaknya pesaing dengan produk yang sama gitu. Selanjutnya strategi harga. Jumlah produk yang ditawarkan oleh perusahaan kami itu disesuaikan dengan permintaan pasar dan kapasitas produksi. Kemudian rencana produksi. Yang pertama, ketersediaan bahan baku. Usaha ini menggunakan plastik otomotif sebagai bahan utama yang diperoleh dari kerjasama dengan bengkel otomotif, dealer mobil, dan pusat daur ulang. Namun, kami tidak berpatokan dengan sampah plastik dari otomotif saja. Mungkin nanti disesuaikan lagi bahan utama yang bahan utama untuk membuat paving block ini. Mungkin bisa dari plastik jenis lainnya atau eh,
sejenisnya gitu. Kemudian ketersediaan alat atau teknologi. Usaha ini akan menggunakan mesin pencetak paving block, kemudian mixer beton, kemudian dan peralatan pemadatan untuk memproduksi paving block dengan kualitas tinggi. Kemudian adapun proses produksi ini eh, yang pertama proses produksi yaitu mencari bahan baku, kemudian pencampuran, kemudian pencetakan, pengeringan, kemudian pengujian kualitas dari produk yang telah dihasilkan. Kemudian yang keempat, kapasitas produksi. Pada tahap awal, perencanaan dari usaha yang akan kami dirikan ini itu menargetkan kapasitas produksi sekitar 1.000 hingga 2.000 unit paving block per bulan. Itu juga tergantung dari permintaan pasar atau konsumen. Kemudian struktur organisasi itu bisa dilihat, itu direkturnya saya sendiri, kemudian manajer keuangannya ada Fiskah Abdillah, kemudian manajer produksi Julian Mustaqim, kemudian manajer pemasaran Rahmat Zikri, kemudian manajer SDM Rizky Ahmad Fadilah. Adapun tugas atau tim pengelola dari usaha ini, direktur utama atau CEO itu bertanggung jawab atas visi, strategi dan pengambilan keputusan yang penting untuk pertumbuhan dan keberlanjutan perusahaan. Kemudian manajer produksi itu bertugas untuk mengawasi seluruh proses produksi Eco Paving Block, memastikan kualitas, efisiensi dan pemenuhan target produksi. Kemudian manajer keuangan itu mengelola aspek keuangan perusahaan, termasuk perencanaan anggaran, laporan keuangan, dan pengendalian biaya operasional. Kemudian manajer pemasaran itu bertugas sebagai perancang strategi pemasaran untuk meningkatkan penjualan produk agar mencapai target yang direncanakan. Kemudian manajer sumber daya manusia itu mengelola SDM termasuk rekrutmen dan pengembangan keterampilan karyawan yang bekerja di perusahaan kami nanti. Selanjutnya, rencana UKM Mitra itu yang pertama, kemitraan dengan UKM daur ulang itu bekerjasama dengan UKM yang bergerak di bidang daur ulang untuk memastikan pasokan limbah plastik yang berkualitas. Kemudian program pelatihan itu menyediakan pelatihan bagi mitra UKM untuk mengumpulkan dan mengolah limbah plastik secara efektif dan digunakan untuk sebagai bahan baku pembuatan paving block tersebut. Kemudian distribusi bersama, itu mengembangkan jaringan distribusi bersama dengan UKM lokal untuk memperluas jangkauan pasar produk eco paving block yang akan kami buat. Kemudian kampanye kesadaran lingkungan, itu bersama mitra UKM melaksanakan kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya daur ulang dan penggunaan produk ramah lingkungan. Poin selanjutnya itu analisis keuangan, itu nanti boleh dilihat di proposal yang akan saya kirimkan. Itu nanti terlampir kebutuhan-kebutuhan dari perencanaan usaha yang akan dibuat. Kemudian yang terakhir kesimpulan. Jadi usaha Eco Paving Block bertujuan mencapai keberlanjutan dan profitabilitas jangka panjang melalui pengembangan paving block dari limbah plastik. Fokus utama adalah memenuhi kebutuhan material konstruksi ramah lingkungan dan mengurangi limbah. Visi perusahaan adalah menjadi penyedia utama bahan bangunan ramah lingkungan di Indonesia. Analisis SWOT menunjukkan kekuatan dan inovasi dan kesadaran lingkungan. Meskipun ada tantangan terkait kualitas limbah dan persaingan, strategi pemasaran akan menekankan edukasi masyarakat dan promosi di media sosial. Ketersediaan bahan baku dijamin melalui pengumpulan limbah plastik dengan produksi menggunakan teknologi modern. Kemudian rencana keuangan mencakup investasi awal sekitar 7,5 juta dan proyeksi laba bersih sekitaran 31,75 juta dari penjualan 2.000 unit paving block per bulan. Kemudian analisis break even point menunjukkan perlunya penjualan sekitar 124 unit untuk mencapai titik impas dengan pelaksanaan yang tepat. Eco Paving Block berpotensi menjadi pemimpin dalam industri bangunan berkelanjutan di Indonesia. Nah, baik, mungkin itu presentasi mengenai proposal kewirausahaan yang nantinya akan coba dilanjutkan. Ya, mungkin terlebih dan kurangnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan nanti dapat arahan juga bagaimana kelanjutan dari perencanaan yang telah dibuat. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan.
Terlebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.